Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, ibunya enggak ada. Ada. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam, kemudian kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan setiap aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan-kegiatan duniawiyah kita. Olehnya itu, sebagai bentuk syukur kita atas karunia dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, contoh yang harus kita ikuti, dan juga kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan ulama-ulama kita serta seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas jalan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah masuk pada pembahasan atau tema terakhir pada kitab sunnah, ya, kitab sunnah. Setelah itu kita akan melangkah kepada pembahasan yang ketiga, yaitu kitabul ilmi, pembahasan tentang keutamaan ilmu dan ulama. Ya, tema kita yaitu at-targhibu fil bada'ati bil khairi liyustanna bihi wat tarhibu minal bada'ati bisyarri khaufun ayyustanna bihi. Artinya yaitu anjuran memulai perbuatan baik agar diteladani. Anjuran memulai perbuatan baik agar diikuti. Wat tarhibu minal bada'ati bisyarri khaufun ayyustanna bihi, yaitu ancaman memulai perbuatan buruk dikhawatirkan diteladani. Jadi perbuatan baik itu kita berharap diikuti, dan perbuatan buruk berharap tidak diteladani, tidak diikuti. Ya, keburukan sengaja maupun tidak sengaja kita berharap tidak perlu ada yang ikut. Ya. Jadi jangan sekali-kali melakukan keburukan kemudian mengajak orang berbuat buruk, melakukan keburukan yang sama. Ya, karena sebagaimana pahala yang kita peroleh dari orang yang mengikuti kita, begitu juga dengan dosa. Ketika ada yang memulai suatu perbuatan dosa dan mengajak saudaranya berbuat dosa, maka dosa yang jatuh kepada saudaranya itu juga akan dia dapatkan orang yang mengajarinya berbuat dosa. Ya. Jadi yang harus kita ajarkan kepada orang adalah kebaikan, ya, bukan keburukan. Ya, tidak ada yang bisa lepas dari melakukan keburukan, ya. Namun sengaja maupun tidak sengaja, ketika seseorang itu jatuh dalam keburukan, tidak perlu mengajak saudaranya, ya, mengajak orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama yang akan kita sebutkan adalah hadis dari Jarir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna fi sadri nahari 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun 'uratun mujtabin nimari wal 'abad mutaqallidis suyuf amatuhum min mudar bal akulluhum min mudar. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a ma bihim
minal faqah fadakhala thumma kharaja fa amara bilalan fa azzana wa aqama fa shalla thumma khataba fa qala. Ya. Sebelum kita sampai kepada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jarir radhiyallahu anhu mengatakan, kami di siang hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu tiba-tiba datang satu kaum, kelompok orang. Ya, kaum itu bisa artinya satu orang, bisa sekelompok orang. Maka datang sekelompok orang mujtabin nimari wal aba, yaitu menggunakan pakaian ala kadarnya, ya, terbuat dari bulu hewan atau kulit yang dia bentuk menjadi baju. Wal aba ini adalah pakaian bagian luar dari pakaiannya orang Arab, tipis. Ya. Mutaqallidis suyuf, mereka membawa pedang. Amatuhum min mudar bal kulluhum min mudar, kebanyakan dari mereka adalah dari kabilah Mudar, dari suku Mudar. Bal kulluhum, bahkan mungkin semuanya dari Mudar. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu taghayyara, berubah langsung, ya, dalam riwayat disebutkan memerah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taghayyara, berubah wajahnya. Ya, berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan? Lamma ra'a ma bihim minal faqah, ketika melihat keadaan mereka yang begitu kelihatan sangat papa. Papa itu artinya serba berkekurangan. Ya, serba berkekurangan. Jadi Rasulullah ketika melihat satu kaum yang datang itu pakaiannya yang biasa-biasa, bahkan di bawah standar. Ya, standarnya adalah standar orang yang berkekurangan pada waktu itu, ya, orang miskin. Maka Rasulullah SAW berubah langsung wajahnya. Lalu Rasulullah masuk, tidak dikatakan masuk ke masjid atau masuk ke kamarnya, kemudian keluar lagi, kemudian menyuruh Bilal untuk azan. Setelah azan, Bilal pun tiba waktunya qomat, diiqamah. Setelah itu sholat. Setelah sholat, Rasulullah SAW berkhutbah. Rasulullah SAW berkhutbah dan mengatakan, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba, pada surat An-Nisa, ya, ayat 1. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya beliau membaca surat Al-Hasyr ayat ke-18. Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Rasulullah SAW membacakan dua ayat. Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 1, kemudian surat Al-Hasyr ayat 18. Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang menjadikan, yang menciptakan, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah menciptakan darinya pasangannya, yaitu Hawa. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, lalu Allah menjadikan mereka berkembang biak, baik laki-laki maupun perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nama-namanya kalian saling meminta. Wal arham, dan peliharalah hubungan kekeluargaan kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menjaga dan mengawasi kalian. Jadi Allah menjaga sekaligus juga mengawasi.
dalam surat Al-Hasyr yang dibacakan Rasulullah SAW, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap jiwa melihat ma qaddamat lighad, setiap orang memperhatikan apa yang ia perbuat untuk hari esoknya. Ya, hari esok yang dimaksud adalah hari kiamat. Hendaklah setiap mukmin, setiap orang memperhatikan pada hari ini artinya di dunia, apa yang dia perbuat untuk hari esok. Hari esok artinya hari akhirat. Karena dunia ini adalah tempatnya menanam dan akhirat tempatnya memanen. Apa yang kita tanam, maka itulah yang kita panen. Ya. Petani kalau menanam jagung, yang dia panen jagung, bukan padi. Kalau dia tanam padi, hasilnya bukan jagung. Maka manusia di dunia ini menanam pahalanya masing-masing, perbuatannya. Ya, hasilnya nanti akan dibalas nanti pada hari kiamat. Ya. Nah, setiap apa yang dia usahakan itu yang akan dia panen, dan setiap hasil panennya itu akan diberikan balasan, entah akan celaka maupun akan beruntung, surga maupun neraka. Dan tidak ada kehidupan yang ketiga, ya, kehidupan hanya dua. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqa ar-rajulu min dinarihi wa min dirhamihi wa min saubihi wa min sa'i burrihi wa min sa'i tamarihi hatta qala law bi syaqqin tamratin. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah setiap orang untuk bersedekah. Artinya bersedekah ke siapa? Ke satu kaum ini. Hendaklah setiap orang di antara yang ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersedekah. Ya, bersedekah min dinarihi, dari dinarnya, atau dari dirhamnya, atau dari pakaiannya, atau dari gandumnya. Ya, satu sok itu 4 amdad, 4 mud. Ya, kira-kira 2,5 kilogram atau sekitar 3 kilo. Ya, hendaklah setiap orang bersedekah ya 3 kilo lah. Ya, 3 kilo setiap orang. Gandum, kalau gandum, atau tamrah, kurma, kalau yang dia miliki kurma. Kalau hari ini beras, ya beras. Ya. Jadi sedekah itu selalu diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena disebutkan dalam riwayat sedekah itu adalah burhan, bentuk bukti keimanan seseorang. Sedekah itu Bapak Ibu sekalian sesuatu yang berat, sehingga kalau ada yang mampu dan mudah untuk bersedekah, itu adalah sesuatu yang baik, dan hendaklah dia istiqomah. Kenapa? Karena itu adalah burhan. Burhan itu adalah bukti keimanan seseorang. Ya, banyak orang yang sholatnya bagus, hartanya juga banyak, tapi tidak mampu bersedekah. Ya, ada yang mampu bersedekah 1 kali, tapi tidak bisa istiqomah. Nah, yang kita cari Bapak Ibu sekalian, seperti pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keistiqomahan kita. Bukan di saat kita minta baru mulai, tapi kalau bisa kita yang memulai sebelum diminta. Tapi diminta pun kemudian kita mulai juga sesuatu yang bagus, ya, masih lebih bagus dibanding diminta juga tidak ngasih, kan gitu. Ya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tercelah selama kita berbuat baik. Kebaikan apapun itu pasti terpuji, ya, bagaimanapun bentuknya, karena kebaikan juga bertingkat-tingkat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita sebutkan, yang memulai sebelum diminta itu lebih baik daripada memulai setelah diminta, tapi semuanya baik. Semuanya baik, hanya berbeda tingkatan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya, kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan demikian, hatta qala, karena ini perkataan Jarir, ya, dia yang menyampaikan tentang peristiwa ini. Jadi dia yang melanjutkan sampai Nabi, kata beliau, sampai Nabi mengatakan walau bisyikki tamratin, walaupun sebiji kurma saja. Jadi berapapun yang kita miliki. Jadi nggak ada alasan sebenarnya saya tidak memiliki apa-apa, karena setiap orang pasti punya apa-apa. Ya, cuma terkadang kita selalu ketika kita memiliki sedikit, kita katakan saya tidak punya. Ya. Ada yang mau minjam uang, apa Nabi bilang biasa kalau tidak mau pinjamkan, tidak ada uangku. Padahal ada, pasti ada uangnya. Ya. Jadi minimal kita mengatakan tidak cukup, ada juga keperluan saya, karena nggak ada itu yang tidak punya apa-apa. Ya. Makanya kata Nabi, walau bisyikki tamratin, walaupun satu biji kurma. Artinya seberapapun yang kita miliki. Ya. Nah, qala faja'a rajulun minal ansar bi surratin kadat kaffuhu ta'jizu anha bal qad ajazat. Lalu Jarir mengatakan, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansar membawa satu kantong, ya, membawa satu kantong. Ia bawa dengan kepalan tangannya, ya, hampir tidak kuat, bahkan qad ajazat, memang tidak kuat, membawa kantong hampir tidak kuat. Lalu beliau mengatakan bahkan memang tidak kuat, artinya berarti berat itu bawaannya. Satu kantong kan macam-macam, ada kantong kecil, kantong besar. Nah ini kira-kira kalau sampai tidak kuat ngangkatnya, ya kantong besar, gitu, kantong besar. Ya bisa juga bermakna karung di situ, ya, karena di zaman itu berbeda kantong kita di zaman sekarang. Kalau kantong sekarang kan plastik, ya, di zaman Nabi kan belum ada plastik. Sampai tidak mampu membawanya, artinya orang ini membawa barang yang banyak. Qala thumma tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa siyabin hatta ra'aitu wajha Rasulillah yatahallalu ka'annahu muzhibah. Kemudian setelah orang Ansar ini datang membawa satu kantong yang banyak itu, tataba'an nasu, orang-orang setelah itu mengikuti, mau juga ngasih. Nah itu pentingnya memulai, karena terkadang malu-malunya di orang memulai, ya, malu-malunya di orang. Nah mau tonji kalau memberi, cuma kalau dia duluan, nah sedikit sekali malu tongi. Jadi siapapun yang memulai pasti lebih baik, ya. Maka dimulailah orang dari Ansar ini. Setelah itu ikutlah orang-orang setelahnya. Ada yang membawa gandum, ada yang membawa kurma, ada yang membawa pakaian, ya. Sampai saya melihat, kata Jarir, melihat wajah Rasulullah SAW yatahallal, ya, yatahallal ka'annahu muzhibah. Yatahallal itu berseri-seri, bagaikan logam yang dicelup ke air emas, artinya berseri-seri bahagia, ya, seperti emas bahagia. Kan tidak ada itu yang dapat emas tidak bahagia. Ya, perumpamannya seperti itulah. Ya, ketika Rasulullah melihat bagaimana kaum muslimin berbagi, bersedekah, diikuti oleh orang-orang setelahnya, itu Rasulullah bahagia. Ya, Rasulullah bahagia. Nah, setelah itu Rasulullah SAW lalu bersabda, mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'." Lalu kata Nabi SAW, barang siapa yang memulai menghidupkan kebiasaan baik. Jadi dalam Islam, man sanna itu artinya barang siapa yang menghidupkan kebiasaan hasanah, kebiasaan baik fil Islam, dalam Islam. Falahu ajruha, maka dia mendapat pahala dari perbuatannya itu. Ya. Seperti tadi bersedekah itu
sahabat dari Ansar yang datang, yang memulai itu disebutkan sebagai orang yang apa? Menghidupkan sunnah hasanah, perbuatan yang baik, kebiasaan yang baik. Nah, sedekah ini sudah diperintahkan sebelum orang ini melakukannya. Ya. Maka ini adalah kebiasaan baik yang sudah ditinggalkan, kemudian dia hidupkan lagi. Itu namanya sunnah hasanah. Ya, menghidupkan kebiasaan yang baik yang mungkin selama ini sudah hilang, sudah dilalaikan, sudah ditinggalkan, sudah tidak diperhatikan. Kemudian datang seorang, kemudian dia hidupkan sunnah itu yang disebutkan dengan orang yang menghidupkan sunnah hasanah. Menghidupkan sunnah hasanah. Maka dia mendapatkan pahala dari menghidupkan sunnah itu. Ya, jadi bukan perkara yang tidak baik, bukan perkara yang tidak ada dasarnya, tapi yang sudah ada dasarnya kemudian ditinggalkan lalu ia hidupkan lagi. Nah, jadi bukan mengada-ngadakan seperti yang kita sebutkan sebelumnya yang tidak ada sumbernya, bukan. Sudah ada sumbernya, sudah diajarkan, kemudian mati, artinya tidak dihidupkan lagi pengajaran yang baik itu. Nah, kemudian bapak ibu tiba-tiba datang, ayo kita hidupkan lagi. Maka bapak ibu yang waktu itu misalnya ya menghidupkan lagi sunnah yang baik itu mendapatkan pahala. Dan kata Nabi, wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala yang kedua, dia mendapatkan pahala yang sama dari pahala orang yang mengikutinya. Contoh misalnya ada seorang bapak yang memulai menghidupkan sunnah yang sudah mulai hilang. Setelah itu ya perbuatan baik ini diikuti oleh orang banyak atau satu kompleks, satu perumahan ini. Ada berapa yang mengikutinya? Anggaplah misalnya ada 10. Anggaplah ada 10. Setiap yang 10 ini per orang mendapatkan, misalnya ini contoh, kalau hitung-hitungan matematika supaya lebih mudah dikaji. Misalnya orang ini sudah mendapatkan pahala dari menghidupkan sunnah. Kemudian sunnah itu diikuti oleh orang-orang yang melihatnya. Ada 10 orang yang ikut. 10 orang ini mungkin memiliki pahala yang berbeda karena kadarnya yang jumlahnya yang berbeda atau niatnya yang berbeda-beda. Ada yang dapat nilai 100 di sisi Allah, ada yang dapatkan 200 misalnya. Maka setiap 100 atau 200 pahala atau berapapun pahala yang didapatkan setiap orang dari 10 itu didapatkan juga oleh orang yang pertama kali menghidupkan sunnah itu. Jadi kalau 10 orang Bapak Ibu sekalian, dia mendapatkan pahala dari 10 orang itu. Dari 10 orang itu. Nah, ini nikmatnya menghidupkan sunnah hasanah, ya, menghidupkan pengajaran yang baik. Min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahalanya orang-orang yang 10 tadi itu. Ya. Kalau hitungan kita kan, kalau misalnya saya katakan gajinya orang itu misalnya gaji, kalau seandainya kita ibaratkan sebuah gajinya orang yang pertama tadi misalnya 5 juta. Oh, ada yang mengikutinya, masing-masing dikali sih 3 juta, 3 juta, 3 juta. Kira-kira kalau misalnya setiap yang mengikuti orang tadi yang 3 juta pahalanya, lalu harus diberikan dengan jumlah yang sama kepada orang itu, kira-kira berapa gajinya terakhir? Habis. Itu kalau hitungan gaji, ya, hitungan manusia. Karena kata Nabi, ya, setiap orang yang mengamalkan sunnahnya itu dia mendapatkan pahala yang sama. Kalau kita bawa ke gaji, maka setiap orang yang dapat gaji 3 juta itu juga diberikan 3 juta kepada apa? Laki-laki yang pertama yang membuat sunnah tadi. Nah, kira-kira sisa berapa per orang tadi? Habis. Nah, kalau ini pahala tidak. Ya, kalau pahala hitungan dari Allah Subhanahu wa taala, min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahala mereka itu. Ya. Mereka kalau dapat 100 pahala dari Allah tetap 100 ke laki-laki yang pertama, dia tetap tidak berkurang. Karena yang ngasih bukan orang itu, tapi yang ngasih adalah Allah. Jadi anggaplah kalau gaji bukan diambil dari gajinya
yang mengikuti tadi, tapi memang apa? Diberikan oleh perusahaan tadi, ya. Kamu dapat 3 juta, 3 juta, 3 juta dari 10 orang itu, lalu perusahaan memberikan gaji 3 juta setiap 10 orang itu, berarti 30 juta untuk misalnya orang yang pertama tadi. Itu kalau hitungannya. Jadi bukan diambil dari pahala yang mengamalkannya. Jadi tidak ada ruginya. Nah, kemudian dari 10 orang ini dia ajarkan kepada orang-orang lain di luar perumahan. Pindah ke perumahan atau ke kantornya, ke sekolah tempat dia mengajar, ke perusahaan tempat dia bekerja, lalu di sunnah ini disebarkan kemana-mana, sehingga setiap orang yang menyebarkan itu dia mendapatkan pahala yang seperti tadi, ya. Makanya amal jariah yang tidak pernah akan putus itu adalah yang paling tertinggi adalah Rasulullah SAW. Kemudian sahabat, tabi'in, sampai kita. Makanya ini penting Bapak Ibu sekalian. Jangan kita meninggal begitu saja. Tidak ada sunnah hasanah yang kita tinggalkan. Ya. Tidak ada kebaikan-kebaikan yang kita buat yang kira-kira kebaikan itu bisa diamalkan oleh orang banyak. Itu sangat penting karena itu akan menjadi amal jariah. Ya. Nah, sebaliknya dosa juga seperti itu. Barang siapa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa di dalam Islam dia menghidupkan pengajaran yang tidak baik, sayyi'ah, buruk. Barang siapa yang menghidupkan dalam Islam kebiasaan buruk, kana alaihi wizuha, maka dia berdosa dengan perbuatannya itu. Wa wizru man amila biha, dan dia mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengamalkannya. Kalau ada yang mengamalkannya, misalnya ada datang, la qadarullah, ada orang yang menghidupkan kebiasaan buruk. Nah, ini bedanya kalau kata bid'ah, dia melakukan perkara baru yang memang sebelumnya tidak ada. Ini kalau sunnah hasanah artinya adalah menghidupkan kebiasaan buruk, ya, sunnah sayyi'ah, kebiasaan buruk yang sudah ditinggalkan, kemudian dia buat. Contoh misalnya, mungkin dulu di kampung saya juga, saya kasih contoh di kampung saya, itu dulu ada namanya balai-balai. Mereka biasa di situ para penjudi berjudi sambil minum khamar, ya. Kemudian sudah mulai ditinggalkan. Sampai itu di masa kecil saya, SD, sebelum SD, terakhir mungkin SMP, sudah mulai hilang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah hilang itu. Namun seandainya la qadarullah datang tiba-tiba ada satu orang, lalu balai-balai itu dia perbaiki dan dia mulai lagi berjudi, minum khamar, nah ini namanya sunnah sayyi'ah, menghidupkan kembali perbuatan buruk. Nah, ini kalau bedanya dengan kata bid'ah yang kita sebutkan sebelumnya itu terkait dengan syariat saja. Tapi kalau sunnah sayyi'ah itu kebiasaan buruk terkait dengan ibadah maupun bukan ibadah. Yang penting buruk, ya. Yang penting buruk. Kalau bid'ah kan tidak ada yang dikatakan orang minum khamar bid'ah, nggak ada itu. Yang kata bid'ah pasti urusannya dengan ibadah. Tapi sunnah sayyi'ah nggak ibadah aja. Ya. Yang bukan ibadah pun yang penting buruk. Kebiasaan yang sudah hilang lalu ia hidupkan itu namanya sunnah sayyi'ah, ya. Dosanya luar biasa banyaknya, sama dengan pahala tadi, ya. Setiap kali ada orang yang mengikuti keburukan itu, maka orang yang mengikuti itu mendapatkan dosa, dan dosa yang dimiliki oleh orang yang mengikuti itu juga didapatkan oleh orang yang memulai keburukan itu, ya, mulai keburukan itu. Makanya di awal saya katakan, kalau kita melakukan keburukan nggak usah ngajak-ngajak, nggak usah ngajak, ya. Karena dosanya sangat luar biasa. Coba diajak satu orang itu suka dengan dosa itu, akhirnya mengajak saudaranya, ngajak temannya, sampai dari 10 tahun dia mulai, tahun ini masih dilakukan, bahkan mungkin sudah ratusan yang melakukan keburukan itu. Berapa dosa yang dilakukan, yang didapatkan, ya. Karena berantai, yang baik maupun yang buruk itu berantai, yang nggak ada habisnya Bapak Ibu sekalian.
nggak ada habisnya. Makanya orang yang pernah melakukan seperti itu, yang harus dilakukan adalah bertobat. Insya Allah akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hadis berikutnya adalah dari Huzaifah radhiyallahu an mengatakan, sa'ala rajulun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya, bukan bertanya, meminta-minta, ya. Sa'ala itu banyak artinya, bisa artinya bertanya, bisa artinya ya meminta. Ya. Yang banyak meminta namanya sawal, ya, banyak meminta, minta terus. Kemarin bawang putih, hari ini bawang merah, besok garam, besok ini. Ya, itu nggak ada bedanya dengan peminta-minta, bukan lagi minta tolong itu. Ya. Tapi kalau Allah, semakin kita minta, semakin kita merengek, Allah semakin suka. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau ibu datang ke tetangganya merengek, suka nggak? Nggak suka itu, nggak suka. Ya. Coba ibu datang kepada Allah, artinya sholat, kemudian sholat tahajud, kemudian berdoa sampai merengek-rengek, ya Allah, menangis, sampai nggak bisa keluar suaranya, menangis. Allah suka? Allah suka. Itu bedanya Allah dengan kita, ya. Ya. Makanya apa yang kita miliki itu nggak bisa disamakan dengan apa yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah semuanya serba maha kuasa, maha melihat, maha penyayang. Kita menyayangi tapi tidak maha penyayang, kita mengasihi tapi tidak maha pengasih, dan seterusnya. Sa'ala rajulun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amsakal qaum. Ini tidak disebutkan bertanya, minta kepada Rasulullah, ya. Sa'ala rajulun ala ahdi Rasulillah, ya. Di sisi Rasulullah. Jadi meminta di sisi Rasulullah artinya di sekitar Nabi. Enggak harus kepada Nabi. Artinya Nabi ada, sahabat juga ada. Tiba-tiba ada yang datang minta-minta, ya. Jadi bukan mintanya kepada Nabi, tapi minta siapa yang mau ngasih, ya. Dan saya saksikan kalau di Arab itu banyak yang meminta, itu nggak seperti kita di Indonesia. Paling kalau kita yang minta-minta di mana? Ya palingan di lampu merah. Itu pun mereka masih berusaha ngamen, ada yang jualan tisu dan seterusnya. Kalau yang jualan tisu, Bu, beli aja tisunya, ya. Apalagi anak-anak kasihan biasanya dibuka sendalnya, ya. Itu dibelilah tisunya. Kalau yang jual enggak, walaupun lebih mahal enggak ada masalah, disitulah sedekah Bapak Ibu, ya. Ya, mereka sudah berusaha. Tapi kalau di Sudan yang kami saksikan Bapak Ibu sekalian, enggak ada sama sekali usahanya, ya. Walaupun ada tonji yang berusaha, tapi banyak yang tanpa usaha. Mereka datang masuk di masjid Bapak Ibu, masuk di masjid. Kalau sudah habis sholat, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu sudah pada berdiri. Ada yang di sisi sana, ada yang di sisi itu. Ada yang pernah ke Sudan? Enggak ada. Ada yang di pojok sana, yang pojok situ. Ada yang bahkan datang ke depan mimbar, ya. Bersamaan biasa itu menyampaikan keluhannya. Tak lama toh biasanya, tak 3 menit sampaikan. Padahal kita sudah tahu pasti mau minta, karena udah biasa itu. Tapi luar biasanya itu orang Sudan, dermawannya. Pertama, mereka tidak larang. Kalau kita mungkin sudah dilarang, ya. Di luar maki, minimal di luar ki. Enggak, mereka sudah terbiasa. Mereka tidak ada yang melarang. Yang kedua, orang Sudan itu jamaah pasti ngasih. Makanya saya bilang beda, ya. Kalau kita mungkin orang di Indonesia datang dari rumah ke masjid, kalau dari rumah ke masjid bukan orang singgah, mungkin tidak bawa uang. Kalau di sini karena sudah terbiasa, pasti ada peminta-minta, selalu bawa uang. Dan kalau berdiri itu orang dermawannya, kalau berdiri Bapak Ibu sekalian, kalau 3 orang yang minta, itu 3 orang dia datangi, dia kasih. Makanya itu kalau keluar Bapak Ibu sekalian itu penuh dengan sakunya itu uang. Saya bilang ini kalau 5 kali sehari semalam, 5 waktu 5 masjid dia datangi, luar biasa ini, ya. Kalah itu PNS. Itu kan nggak ada kerja itu. Dan biasa kita lihat kuat, walaupun ada juga biasanya tidak ada tangannya dan seterusnya, tapi banyak yang kita lihat masih kuat kerja.
Nah, itu juga salah satu kelebihan kita, mungkin masih lebih banyak kita lapangan kerjanya daripada mereka. Sehingga mereka itu kalau tidak punya keterampilan, mereka tidak punya, tidak bisa kerja, ya, nggak ada, sulit. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi datang seorang laki-laki minta di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'ansakal qaum, lalu orang-orang, ya, kaum pada waktu itu mereka tidak mau ngasih, tidak mau ngasih. Summa inna rajulun a'tahu, lalu tiba-tiba ada satu orang yang tiba-tiba ngasih. Yang seperti ini yang baik, Bapak Ibu sekalian. Ketika misalnya, anggaplah misalnya di masjid butuh bantuan operasional, misalnya pembangunan atau ada yang mau didanai, sudah diumumkan siapa yang mau memulai, pada diam semua. Diam semua, tidak ada yang memulai, bukan tidak mau berinfak, tapi malu semua. Ada yang memberanikan satu orang. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, pahalanya itu, ini yang disebut dengan masuk, ya. Karena sama dengan ini, datang orang minta-minta, kemudian pada diam semua, tidak ada yang ngasih, tiba-tiba muncul satu orang ngasih. Kata Nabi, lalu dengan itu asbabul wurudnya Rasulullah SAW bersabda, man sanna khairan fastunna bihi kana lahu ajruhu wa mislu ujuri man tabi'ahu ghaira muntaqisin min ujurihim syai'a. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan kebaikan, fastunna bihi, lalu diteladani, lalu diikuti, artinya setelah orang ini ngasih, kemudian orang-orang baru ngasih juga, ya, kana lahu ajruhu, maka dia mendapat pahala dari menghidupkan sunnah itu, wa mislu ujuri man tabi'ahu, dan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya, ya, ghaira muntaqisi min ujurihim syai'a, tanpa dikurangi pahala mereka semua satu persatu. Nah, ini asbabul wurudnya. Jadi di banyak kesempatan tadi, ya, lafaz sedikit berbeda tetapi makna yang sama, dan kemudian dalam keadaan juga yang berbeda. Kemudian ini juga keadaannya berbeda, ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Wa man sanna syarran fastunna bihi, dan barang siapa yang menghidupkan kebiasaan buruk lalu diteladani, diikuti, kana alaihi wizruhu, maka dia mendapatkan dosa, wa mislu auzarihi min man tabi'ahu, dan dia mendapatkan dosa yang sama, dosa yang mengikutinya, tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka. Jadi sama dengan pahala, Bapak Ibu sekalian, ya, dosa pun demikian. Maka mudah-mudahan kita menjadi kunci kebaikan dan gembok keburukan. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala bani adama al-awwali kiflun min damiha li'annahu awwal man sanna al-qatla. Ya. Ini hadis tentang dari Abdullah ibnu Mas'ud tentang orang yang memulai, ya, itu sampai kapanpun dia akan mendapatkan pahalanya selama amalan itu masih diikuti. Begitu juga dengan keburukan. Siapa yang memulai suatu keburukan lalu diikuti, ternyata sampai hari kiamat itu juga masih dapat dosanya, ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, tidak seorang pun, tidak ada jiwa yang dibunuh karena kezoliman, tidak ada jiwa yang dibunuh karena kezoliman, illa kana ala bani Adam al-awwali kiflun, kecuali pasti putra Adam yang pertama ikut memikul bagian dari darahnya, min damiha. Karena anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan kepada saudaranya. Maka sampai hari ini, kapan terjadi pembunuhan dengan kezoliman, ya, dibunuh karena kezoliman. Karena kalau peperangan itu pasti banyak pembunuhan, itu bukan
kezaliman, ya. Ya. Nah, karena kezaliman maka ternyata putra Adam alaihissalam yang pertama ikut memikul bagian daripada darahnya, dosanya. Kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatlah. Karena dialah yang pertama kali memulai pembunuhan. Itu. Ya. Kemudian hadis selanjutnya dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan." Jadi ini mirip-mirip Bapak Ibu sekalian, tapi yang meriwayatkan berbeda dan keadaannya juga berbeda. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha ma umila biha fi hayatihi wa ba'da mamatihi hatta tutrak. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan kebiasaan baik, maka dia mendapatkan pahalanya. Falahu ajruha ma umila biha fi hayatihi, selama hidupnya. Jadi dia mendapatkan pahala selama hidup, selama dia hidup. Wa ba'da mamatihi, sampai dia pun meninggal masih terus mengalir pahalanya. Hatta tutraka, sampai amalan kebaikan itu ditinggalkan. Kayaknya pernah saya sampaikan di sini. Ini masjid ini tempat untuk memulai amalan. Ya. Kalau ada masjid lain mengikuti tanpa harus disampaikan ke panitia masjid, tapi masuk ke masjid misalnya, ada kebiasaan baik misalnya di sini yang dibuat, misalnya memberikan makan, taklim rutin. Taklim rutin kan Bapak Ibu sekalian, nggak semua masjid. Saya lihat ini masjid-masjid sudah sangat sedikit sekali ya yang melakukan taklim rutin. Jangankan 3 kali, ini kayaknya 3-4 kali sepekan. Jangankan rutin 3-4 kali sepekan, sekali sepekan itu masih banyak masjid yang tidak melakukan itu. Ya. Nah, ada kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini yang kita lakukan di masjid ini. Ya. Yang saya tidak bisa sebutkan karena saya cuma sholat di sini hanya di malam Selasa. Saya tidak tahu apa yang dibuat di sini. Tapi saya yakin banyak, ya, banyak kebaikan-kebaikan yang sudah dibuat oleh masjid ini. Kemudian datang ada jamaah yang singgah, lalu dia melihat, masya Allah, entah di siang hari atau di malam hari, lalu terpikir, kebetulan dia juga adalah panitia di salah satu masjid ataupun punya pengaruh di masjid tertentu misalnya. Nah, tiba-tiba melihat, intinya mungkin banyak Bapak Ibu sekalian, ulah taklim kan mana-mana juga banyak. Tapi orang ini baru bergerak hatinya ini memulai di masjidnya karena melihat contoh yang ada di masjid ini. Maka tetap Bapak Ibu sekalian, ketika dia mengamalkan sunnah hasanah yang ada di masjid ini, di masjidnya juga dilakukan taklim, memberikan makan, ya. Walaupun di masjid lain juga sudah dilakukan mungkin jauh sebelum di masjid ini, tetapi orang yang memulai di masjidnya itu, dari mana dia dapat ide? Dari mana tergerak hatinya? Dari masjid ini. Maka Bapak Ibu sekalian, masjid ini siapapun orang-orangnya di dalam masjid ini, donaturnya, panitianya, maka mereka mendapatkan pahala jariah sampai di masjid di tempat tadi itu ditinggalkan amalan itu. Jadi walaupun donaturnya di sini sudah meninggal, panitianya sudah tidak ada, namun amalan itu sudah terlanjur menyebar kebaikan itu, maka kita mendapatkan amal jariahnya. Ya, itu pentingnya memulai suatu kebiasaan ya, agar diamalkan oleh orang banyak. Hatta tutra, sampai itu ditinggalkan. Nah, sebaliknya juga keburukan begitu. Man sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang menghidupkan kebiasaan buruk, fa alaihi ismuha hatta tutraka, maka dia mendapatkan dosa sampai kebiasaan buruk itu ditinggalkan. Wa man mata murabitan jara alaihi amalul murabiti hatta yub'atsa yaumal qiyamah. Ini satu contoh. Barang siapa yang bersiap siaga menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia meninggal, artinya dia meninggal dalam keadaan dia bersiap siaga untuk menghadapi musuh Allah. Nah, jara alaihi amalul murabiti hatta yub'atsa yaumal qiyamah. Pahalanya terus mengalir sampai dia
sampai hari kiamat. Nah, terakhir dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal khair hazal." Ini sangat penting. Inna kebaikan ini mempunyai gudang kekayaan. Kebaikan itu punya gudang. Walitilkal khazain wa fatih. Nah, dan gudang kebaikan itu memiliki apa? Kunci. Jadi kebaikan itu punya gudang, tempat. Dan tempat itu pasti punya kunci. Mau dibuka atau ditutup. Tuba li 'abdin ja'alahu Allahu 'azza wa jalla miftahan lil khair wa mughlaqan lisyarri. Maka beruntunglah, bergembiralah, syurgalah, kabar baik bagi seorang hamba yang Allah jadikan dia sebagai kuncinya kebaikan dan gemboknya keburukan. Nah, gemboknya keburukan. Jadi ada gudang kebaikan. Maka beruntunglah yang Allah pilih, jadikan hamba tersebut sebagai kunci kebaikan. Artinya dia punya kuncinya untuk membuka kebaikan itu. Wa mughlaqan lisyarri, dan gembok. Gembok itu dipakai apa? Kunci pasti dibuka, dipakai membuka, ya. Maknanya pasti ke sana. Kalau kunci pasti dipakai membuka, gembok dipakai menutup. Maka beruntunglah seorang hamba yang dipilih oleh Allah untuk diberikan kunci untuk membuka kebaikan dan diberikan gembok untuk menutup keburukan. Dia selalu memulai kebaikan, dan ketika ada keburukan dia yang pertama menutup keburukan itu. Ya. Ada satu kompleks selalu membuat kebaikan-kebaikan, memulai kebaikan. Tapi kapan ada keburukan, dia juga yang pertama turun tangan menutup keburukan itu. Nah, ini dikatakan tuba, artinya syurgalah kepadanya, beruntung orang itu. Sebaliknya wailun li 'abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarri wa mughlaqan lil khair. Maka celakalah, wailun itu diambil dari neraka wail. Artinya neraka wail. Celakalah. Jadi Allah jadikan dia sebagai pintu keburukan dan gemboknya kebaikan. Ya. Kalau ada keburukan pasti dia yang buka. Nah, itu bahasanya begitu. Setiap keburukan dia yang mulai. Wa mughlaqan lisyarri, dan tidak mau menutup setiap ada mughlaqan lil khair, dan sangat tertutup dengan kebaikan. Ada kebaikan nggak mau, tapi kalau ada keburukan dia yang mulai. Nah, ini wailun, celaka orang seperti ini. Maka Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kitabus sunnah kita sudah tuntaskan. Mudah-mudahan banyak ya yang bisa kita ambil, dan mulai sekarang kita menjadi pelopor kebaikan. Ya, ini kuncinya yang terakhir. Kita menjadi miftahun lil khair wa mughlaqun lisyarri. Mari kita menjadi kuncinya kebaikan dan gembok penutupnya keburukan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembahasan kitabus sunnah sudah selesai. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan memasuki dengan kitabul ilm. Mungkin tadi saya teringat Bapak Ustaz bilang bahwa amal jariah tertinggi itu ada pada Rasulullah. Maka saya juga berpikir ada orang yang terkadang membaca Ilahatul Nabi Mustafa kepada kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Kalau sebenarnya dia tidak sebut itu pun Rasulullah pasti dapat pahala, karena tidak mungkin seseorang dapat mengetahui Al-Fatihah itu kecuali dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Saya buka satu atau dua pertanyaan. Secara umum, makanya sunnah, kata sunnah itu memiliki makna dari segi bahasa, memiliki makna yang banyak. Ya, sunnah ke dalam ilmu
Tauhid itu artinya adalah lawannya bid'ah, itu dalam ilmu tauhid. Tapi sunnah dalam ilmu hadis itu pasti maknanya hadis, ya. Tapi dalam ilmu fikih sunnah itu temannya wajib, lawannya makruh. Maka dalam pembahasan targhib dan tarhib yang kita bahas hari ini, sunnah itu artinya kebiasaan, ya, kebiasaan. Maka kosakata bahasa Arab itu ketika kita mau mengartikan, kita harus memposisikan kita membahas apa, ya. Jadi sekali lagi sunnah itu memiliki makna yang banyak. Sunnah dalam ilmu tauhid itu lawannya bid'ah. Ketika dikatakan amalkan sunnah, artinya tinggalkan bid'ah. Ketika kita membahas bid'ah, berarti lawannya bid'ah adalah sunnah. Ya, itu sangat berbeda. Kalau kita mengatakan bid'ah lawannya sunnah, kemudian sunnah yang terpikir adalah hadis, maka bid'ah lawannya hadis, ya nggak masuk. Tapi kalau kita membahas ilmu hadis, maka sunnah itu adalah hadis. Makanya dalam nama-nama kitab itu banyak, fi daw'il kitabi was sunnah, ya, dalam perspektif Al-Quran dan sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis. Nah, sunnah dalam dalam fikih pasti ketika kita ini adalah sholat sunnah, kan tidak mungkin kalau kita bawa ke ini sholat hadis, ya, nggak ada itu. Ini sholat hadis, ya, ini sholat sunnah, kemudian kita mengatakan berarti ada sholat bid'ah. Nah, nggak bisa dibawa ke sana. Kalau pembahasannya fikih berarti sunnah temannya wajib, lawannya makruh dan haram, ya. Nah, pembahasan tadi karena berderetan dengan sunnah sayyi'ah dengan sunnah hasanah, maka maknanya di sana adalah pembiasaan, kebiasaan. Man sanna yang pertama menghidupkan. Sunnah di sini kebiasaan, hasanah artinya baik. Jadi man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang menghidupkan kebiasaan baik, maka gampang dibahas. Artinya kebiasaan baik sudah ada, kemudian mulai ditinggalkan, lalu dibiasakan, dibuka, dihidupkan lagi. Nah, begitu juga dengan keburukan. Ada keburukan yang sudah pernah ada, kemudian ditinggalkan, lalu datang orang sanna sunnatan sayyi'ah, dia hidupkan lagi kebiasaan buruk itu. Maka buruk di sini umum, baik juga di sana umum, ya, pembahasannya. Nah, yes, karena banyak yang mengartikan bahwa kalau ada sunnah dan sayyi'ah hasanah kan, ada sunnah dan sayyi'ah kan, berarti ada juga bid'ah hasanah, ada juga bid'ah sayyi'ah. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup insyaallah. Besok kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Kalau tidak salah besok namanya tafsir Mis'amah bersama Ustaz Abdillah. Untuk kepastiannya insyaallah akan diinfokan di grup masjid besok. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga duduknya kita di majelis ilmu memberikan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.